Timnas Indonesia berpotensi menjadi salah satu tim dengan lini belakang paling mewah di Asia. Hal ini bakal terjadi jika Miss Hilgers pada akhirnya sudah resmi gabung timnas. Ditambah dengan satu pemain yang bakal mencuri perhatian Asia jika pada akhirnya gabung ke tim Garuda, yakni Pascal Struijk. Jadi menurut laporan terbaru yang disampaikan oleh media Belanda Voetbal Primer, Pascal Struijk masuk jadi salah satu pemain yang berpotensi untuk bergabung ke timnas Indonesia setelah gabungnya Miss dan Eliano. Lantas seperti apa mewahnya lini belakang timnas Indonesia jika dibandingkan dengan deretan lini belakang terbaik Asia? Berikut ulasan selengkapnya. Er is nogal wat bijzonders, want los van jou, Mauro, kunnen er nog een paar andere echt wel klasbakken voor Indonesië gaan spelen. Waarvan ik weet dat Jairo Riedewald ook wel in progress is. Daar zijn ze ook wel echt mee bezig en hij staat er zelf steeds positiever in. Dua laga telah dimainkan timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia round yang ketiga. Hasilnya sama-sama seperti kita ketahui, timnas tampil luar biasa terkhusus di area lini belakang mereka. Komando Jay Itza sebagai kapten ditambah dengan Justin Hubner dan Rizky Ridho yang menawan, membuat timnas mampu menahan gempuran tim Australia. Begitupun saat menghadapi Arab, kita hanya kebobolan 1 kali. Dan jelas saat ini lini belakang timnas tengah mendapatkan banyak pujian atas performa impresif yang terus mereka tunjukkan. Menariknya, di area belakang ini jugalah tambahan kekuatan akan terus bertambah ketika sosok Miss Hilgers hingga Pascal Struijk disebut-sebut bakal jadi sosok yang memperkuat lini belakang tim Garuda. Jika dua pemain tersebut pada akhirnya bergabung, tentu timnas bakal mendapatkan pemain mewah kelas Eropa yang bisa disebut sebagai dua pemain grade super. Hal ini lantaran dua pemain belakang tersebut adalah dua pemain yang memiliki market value lebih dari 100 miliar rupiah. Bahkan untuk Pascal Struijk, pemain 25 tahun itu punya nilai pasar yang mencapai 260 miliar rupiah. Sekarang coba bayangkan, lini belakang tim Garuda bakal diisi oleh 3 central defender seperti Jay Itza, Miss Hilgers hingga Pascal Struijk. Kami pikir tim seperti Jepang pun akan was-was jika melihat mewahnya lini belakang timnas Indonesia saat ini. Di mana jika digabungkan, 3 pemain ini bisa memiliki market value hampir mencapai 400 miliar lebih. Dan itu fantastis teman-teman. One team, one desire, hearts full of fire, days of blood and sweat, no regrets we met, destiny awaits at the World Cup gates. Indonesia rise under starlit skies, on this epic quest, we will give all best. Sekarang coba kita bandingkan dengan tim-tim lain di Asia. Dari grup C, pemain belakang Australia dengan market value tertinggi adalah Harry Souttar yang punya nilai 139 miliar rupiah. Dan juga bek muda Parma, Alessandro Cercati yang punya nilai 140 miliar rupiah. Artinya jika asal Struijk dan Miss Hilgers masuk ke timnas, nilai lini belakang timnas sejatinya sudah melewati tim Australia yang sebenarnya juga salah satu tim dengan nilai value tertinggi di Asia. Sementara itu jika kita bandingkan dengan Arab, Bahrain dan juga China, jelas bek-bek kita punya nilai yang jauh di atas tim mereka. Di skuad Arab Saudi, bek termahal mereka adalah Hassan Tambakti, pemain Al Hilal dengan nilai 31 miliar rupiah. Sedangkan di tim China, dua pemain termahal mereka hanya berada di angka 13 miliar rupiah. Keduanya adalah Shen Longchang dan juga Chen Jishu. Keduanya main di tim Shanghai Shenhua. Lantas bagaimana dengan tim Bahrain? Tim ini rata-rata punya nilai market value pemain di bawah 10 miliar. Dengan bek termahal mereka diisi oleh Hamed Al-Sansan dengan nilai 7,8 miliar. Artinya, jika dibandingkan dengan tim-tim tersebut, secara kualitas individu, masuknya Miss Hilgers dipastikan bakal membuat lini belakang kita jauh lebih mewah dari rival-rival kita. Apalagi Pascal bisa ikut gabung ke timnas Indonesia. Di grup C, kita mungkin hanya bisa ditandingi oleh Jepang soal kemewahan lini belakang. Di mana di skuad Jepang mereka punya back-back dengan nilai market yang tinggi. Seperti back termahal Jepang, Ko Itakura, dengan nilai 208 miliar rupiah.
dan Koko Michida dengan nilai 178 miliar rupiah. One desire, hearts full of fire, days of blood and sweat. Keluar dari grup C, lini belakang timnas Indonesia sebenarnya termasuk paling mewah jika dibandingkan dengan tim top Asia lainnya seperti Qatar, Uzbekistan, Iran, hingga Yordania dan Irak. Di mana hanya Korea Selatan lah yang punya lini belakang yang bisa menandingi kemewahan skuad Garuda. Pasalnya, berdasarkan catatan transfer market, Korea ini punya salah satu back dengan nilai market terbesar di dunia. Dia adalah back Bayern Munchen, Kim Min-jae, di mana nilainya mencapai 782 miliar rupiah. Jadi bukan hal yang mengherankan jika kita melihat timnas akan sangat tangguh di lini belakang saat ini. Hal yang membuat tim-tim seperti Arab dan Australia kesulitan dan akan semakin sulit andai sosok Messilgers sudah masuk. Dan harapannya Pascal Struijk bisa mengikutinya juga. On this epic quest, we will give our best. Seberapa bagus Pascal Struijk? Jika kalian meragukan nilai pasar dari Pascal Struijk yang mencapai 260 miliar rupiah, maka sepertinya kalian harus tahu seperti apa performa pemain satu ini. Pemain di Leeds United, pemain 25 tahun ini merupakan pemain yang tak tergantikan untuk timnya. Berposisi sebagai center back, pria bertinggi 190 cm itu adalah mesin di area lini belakang. Ia tangguh dalam duel udara, tapi juga punya kemampuan yang bagus dalam membaca permainan. Kalau kita lihat dari ulasan Who Soccer, Pascal ini punya kekuatan yang bagus dalam hal passing, di mana ia punya gaya main untuk bermain bola-bola pendek dari lini belakang. Musim ini sendiri, Pascal sudah bermain 5 kali dari 5 pertandingan yang dimainkan klubnya Leeds United. Dengan 1 gol berhasil ia buat saat timnya bermain imbang 3-3 kontra Portsmouth. Musim ini, Pascal berharap ia bisa tampil konsisten bersama timnya setelah di musim lalu harus banyak menepi karena mengalami cedera. Selalu menyenangkan untuk kembali bermain, tetapi bagi saya khususnya, senang rasanya bisa kembali bermain lagi. Pada akhir musim lalu saya sudah hampir siap, tetapi masih belum siap. Jadi bisa berlatih selama musim panas dan siap untuk hari pertama pramusim adalah perasaan yang sangat menyenangkan. Karena Anda sudah lama tidak menjadi bagian dari tim. Kami selalu takut berlari, kami hanya ingin bermain sepak bola. Tetapi pramusim menentukan suasana untuk pertandingan pertama. Dan jika semua orang mengerahkan segenap kemampuan, kami akan siap untuk musim berikutnya. Ujar Pascal Struijk pada media Leeds United. Tantangan pemain lainnya. Jika pada akhirnya pemain-pemain keturunan seperti Messilgers hingga Pascal Struijk masuk ke timnas Indonesia, maka ini juga bakal jadi tantangan pemain-pemain timnas lainnya untuk mempertahankan posisinya. Mereka harus meningkatkan levelnya. Justin contohnya, ia sadar bahwa di sepak bola persaingan akan selalu ada. Dan dengan positif, ia menilai jika akan memberikan yang terbaik untuk posisinya. Ia tak pernah takut bersaing untuk mempertahankan posisinya. You enjoy in competitive team? Yeah, of course. I like it to be competitive with the other guys. Think it's only good because if there are more competitive in the team, it makes you better. It makes sure you're more focused because you don't want to lose your spot in the team. Jelas Justin dan Rizky Ridho adalah dua pemain yang akan mendapatkan tantangan untuk posisinya jika Mes atau Pascal masuk. Itu kenapa ada harapan pemain seperti Rizky Ridho bisa abroad atau main di luar negeri demi terus menjaga levelnya dan meningkatkan kemampuannya. Di mana sebenarnya Justin Hubner sudah menjelaskan kalau Ridho sudah bisa main di Eropa. Sekarang tinggal keputusan sang pemain. At the World Cup gates, Indonesia rise on the starlit skies. On this epic quest, we will give our best. Jadi itulah cerita di balik pertandingan antara lini belakang timnas dan rival-rival kita di level Asia. Jika Pascal dan Mes masuk, sudah dipastikan kita akan menjadi salah satu tim dengan lini belakang terbaik di Asia.
Meski di sisi lain, kita masih kekurangan di sektor lini serang. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.